Sobat Wisata. Kita akan mengunjungi pantai yang ada di daerah Pantura nih Jo. Wow. Pantai ini berada di Kelampok, Sendang Sikucing, Kabupaten Kendal. Namanya apa itu Jo? Namanya Pantai Cahaya. Tapi di pantai kan ya paling cuman kayak gitu saja. Lain dengan Pantai Cahaya satu ini Jo. Di pantai ini ada dolphin show, mini zoo, wahana bermain anak, kolam renang, rumah pohon, bahkan tempat karaoke keluarga. Wow, fasilitasnya banyak banget. Terus untuk tiket masuknya pasti mahal ya Jo? Dengan hanya 20.000, kita sudah bisa bermain pasir di pantai sepuasnya dan menikmati mini zoo. Ada juga tiket terusan seharga 40.000, kita bisa menikmati dolphin show yang diadakan setiap hari dari mulai pukul 10 pagi. Kemudian ada mini zoo dengan koleksi apesnya, swimming pool dengan fasilitas waterboomnya, tapi untuk masa pandemi kali ini masih ditutup ya. Lalu ada wahana bermain anak seperti komedi putar, kereta mini, dan lain-lain. Dan tentu saja panorama pantai berpasir hitam. Tempat ini juga punya sunset view yang luar biasa loh Jo. Untuk menikmatinya kita cukup bayar 10.000 di sore hari. Dan jangan khawatir, akses jalan menuju pantai ini pun cukup mudah karena sudah banyak papan petunjuk jalan yang terpasang. Weleh. Murah juga ya Jo. Cuman 10.000 sampai 40.000 kita sudah bisa menikmati banyak fasilitas yang ada di Pantai Cahaya. Terus untuk penerapan protokol kesehatan di sana gimana Jo? Soalnya ini kan masih pandemi COVID. Tenang saja, protokol kesehatan cukup dijaga dalam area wisata ini karena pengunjung biasanya datang berombongan. Dari awal itu kita menerapkan protokol kesehatannya, pintu masuk itu akan dilakukan pengecekan suhu, dan untuk mobil dan kendaraan itu akan disemprot dengan disinfektan. Setelah itu kita juga sudah menaruh beberapa titik untuk tempat cuci tangan dan dihimbau untuk tetap terus menjaga jarak dan cuci tangan. Dan kita juga punya tim Satgas Tanggap Covid yang mana setiap pagi dan sore hari mereka berkeliling untuk menyemprotkan disinfektan di beberapa tempat yang dianggap dengan banyak kerumunan dan mengingatkan setiap pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pantai Cahaya sendiri dikelola oleh PT Wersut Seguni Indonesia atau lebih dikenal WSI. WSI sendiri didirikan sejak tahun 1999 sebagai Badan Konservasi Mamalia Laut. Kalau lumba-lumba jumlahnya sekarang ada 20. Kemudian untuk burung-burungan kita ada sekitar jumlah totalnya itu sekitar 40 sampai 50-an. Itu burung dan ayam nih. Apes ya? Apes. Itu yang mengurusi satu dokter saja atau? Sebenarnya ada dua dokter, satu dokter senior, beliau sekaligus pemilik yang di sini, Dokter Seto. Kemudian saya sendiri yang dokter aktif atau dokter jaga yang. Wih, ternyata banyak ragamnya di sana. Terus untuk pemeliharaan dan operasionalnya di sana gimana Jo? Untuk biaya pemeliharaan serta operasional tempat ini memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. PT WSI selaku pengelola mengaku hasil dari dolphin show mampu menutup biaya tersebut. Ya, kalau dari tiket masuk saja sejujurnya agak kurang. Jadi ya cukup hanya untuk cukup aja gitu, nggak operasional aja. Kalau beberapa tahun lalu kan kami memang ada yang namanya traveling show. Traveling show itu memang kita pentas keliling, bawa lumba-lumba terus beruang di beberapa kota gitu. Nah, sirkus begitu. Ya, nah tapi ini yang perlu diluruskan bahwa perbedaan antara sirkus dengan peragaan. Ini juga di KLHK itu nyebutnya sekarang semua peragaan. Kalau sirkus itu memang hanya untuk hiburan saja, entertainment aja. Jadi orang keluar dari sirkus ya fun aja gitu. Tapi
Kalau peragaan itu ada sisi edukasinya kayak tadi Dokter Fian bilang. Kita ngasih tahu lumba-lumba itu apa, hidupnya seperti apa dan sebagainya. Saya pernah dengar ini, Jo. Untuk pertunjukan keliling lumba-lumba, kan sekarang dilarang, Jo. Betul, polemik tentang pertunjukan lumba-lumba sendiri memang menjadi polemik yang panjang di Indonesia. Tapi, pada tahun 2019, melalui surat keputusan KLHK, resmi diputuskan larangan sirkus lumba-lumba berkeliling. Tetapi, hal ini tidak berlaku pada pertunjukan lumba-lumba yang diadakan pada tempat konservasi. Kenapa? Karena pada tempat konservasi, kesejahteraan hewan dijaga dan dipelihara dengan adanya kolam khusus perawatan serta di bawah pengawasan dokter hewan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Men LHK-Miring-Sejen-Kum.1/5 tahun 2019 tentang lembaga konservasi, khususnya pada pasal 45 menyebutkan bahwa pemegang izin lembaga konservasi untuk kepentingan umum berhak memperagakan jenis tumbuhan dan satwa di dalam areal pengelolaannya, serta menerima imbalan atau jasa atas kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan selain dalam rangka menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan operasional konservasi, sekaligus juga diharapkan dengan adanya sarana wisata yang sehat, serta penelitian dan pengetahuan akan berkembang terkait satwa liar yang dipelihara di konservasi tersebut. Oh iya, Pantai Cahaya sendiri tahun ini mendapatkan anggota keluarga baru loh, dengan lahirnya satu anakan dari burung kakak tua jambul kuning dan anakan lumba-lumba. Proses perkawinan hingga melahirkan anakan sendiri tidak mudah karena membutuhkan areal khusus dan waktu yang panjang. Wih. Kayaknya menarik banget nih, Jo. Betul, Jo. Destinasi wisata kali ini bukan hanya menawarkan tentang tempat rekreasi keluarga outdoor yang luas, tetapi juga sepaket komplit dengan sarana wisata yang sehat dan edukatif tentang mamalia laut dan aves. Tapi sayangnya, Jo, gaung indah ini kurang terdengar keras ke penikmat wisata di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menurut pengamatan kami, ini dikarenakan kurang kuatnya branding yang dilakukan oleh pengelola. Seperti misalnya, wisata ini menawarkan keunggulan dalam keindahan panorama sunsetnya, tetapi informasi ini sepertinya jarang diekspos. Kemudian, di sepanjang lokasi, kami tidak banyak menemui tentang papan informasi tentang lumba-lumba maupun aves sebagai sign system untuk menikmati wahana binatang. Lalu, karena wisata ini memberlakukan beberapa jenis tiket, sistem tiket dengan model gelang bisa menjadi interaksi komunikasi yang bagus loh sebenarnya. Dalam wahana wisata ini, kami juga tidak mendapati adanya maps atau peta lokasi dengan kemasan yang menarik yang bisa dibawa pengunjung, mengingat areal wisata yang cukup luas. Kemudian yang terakhir, sepanjang pengamatan kami, belum adanya toko merchandise yang menjual souvenir dengan pencantuman logo atau branding wisata ini misalnya. Mungkin ini disebabkan karena logo Pantai Cahaya sendiri yang hanya berupa logo gram 3 lumba-lumba yang melompat dan tulisan The Sea. Logo ini kurang bisa dipahami oleh wisatawan, terutama target pasarnya yaitu anak-anak. Tentunya selain membutuhkan kerja keras dari pengelola seperti adanya branding yang kuat, dukungan secara positif dari berbagai pihak juga dibutuhkan. Salam Dolan Jawa Tengah.